Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa, salam sehat. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat sehingga mampu melakukan aktivitas seperti biasanya. Pembelajaran matematika pada hari ini, sebelum kita mulai berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pelajaran matematika kali ini, mari kita sama-sama membahas yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Namun, mari kita semuanya kita simak dalam fungsi kuadrat itu. Yang pertama akan kita pelajari yang berkaitan dengan bentuk umum fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang persamaan kuadrat. Di situ juga ada bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di sini juga terjadi tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Mari kita simak bersama-sama di layar ini. Nah, apa yang perlu kita ketahui dalam fungsi kuadrat itu? Pertama, kita harus betul-betul memahami dulu tentang fungsi kuadrat sendiri sehingga kita nanti mampu tahap demi setahap mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Mari kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Fungsi kuadrat. Yang pertama atau 3.1, bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu bisa dituliskan dengan fx atau f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di mana a, b, c adalah konstanta real atau nyata dan a tidak sama dengan 0. Jadi a ini tidak boleh 0. Fungsi adalah suatu relasi. Relasi itu hubungan yang menghubungkan domain, berarti daerah asal, dan kodomain daerah kawan. Ada banyak fungsi yang bisa dibuat. Salah satunya adalah fungsi kuadrat. Artinya, relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat atau pangkat 2 ya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana fungsi x atau fx nilainya sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. X sama dengan nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau yang disebut domain. A, B, C adalah bilangan real atau nyata. Selain bentuk di atas, terdapat pula bentuk umum yang lain dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu fx sama dengan A dalam kurung X ditambah B per 2A atau dipangkatkan di sini, yang ada di dalam kurung, ditambah DD ini adalah diskriminan yang pernah kita pelajari sebelumnya, per negatif 4A, di mana D adalah nilai diskriminan dengan rumus sebagai berikut. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Contoh soal ya. Jadi contoh soal bentuk umum fungsi kuadrat. Soal yang pertama disajikan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Pertanyaannya, hitunglah nilai A ditambah 2B ditambah 3C. Nah, sekarang jawab. Nah, langkah-langkah menjawabnya bagaimana? Langkah pertama adalah kita identifikasi dulu nilai A, nilai B, dan C terlebih dahulu. A sama dengan 3, berarti 3 ini kita ngambil dari sini. Ini adalah nilai A. Kemudian B sama dengan negatif 2, berarti kita ngambil dari sini. Kemudian C sama dengan 5, berarti kita mengambil dari konstanta 5 ini. Kemudian nilai A, B, dan C disubstitusikan ke A ditambah 2B ditambah 3C, berarti yang ditanya tadi ini. Ya. Kemudian kita substitusikan ke dalam huruf-huruf yang diminta tadi, berarti di sini adalah A-nya 3 ditambah 2B, nah 2B, B-nya bernilai negatif 2, ditambah 3C, berarti 3 kali 5, nah C-nya berarti 5. Nah sekarang kemudian kita hitung, ini 3
Negatif 4 dari mana? Berarti 2. Nah, ini ditambah ya. 2 kali negatif 2 berarti negatif 4. Nah, kemudian 3 kali 5 hasilnya 15. Sehingga ini kita hitung lagi 3 ditambah negatif 4. Berarti positif kali negatif. Berarti negatif ya. Berarti 3 kurang 4 ditambah 15. Sehingga 3 kurang 4 berarti negatif. 1 ditambah 15 berarti hasilnya 14. Kemudian soal nomor 2. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, perintahnya nyatakan bentuk tersebut dalam bentuk fx sama dengan a dalam kurung atau ini kali ya x ditambah b per 2a, kemudian yang di dalam kurung dipangkatkan ditambah d diskriminan maksudnya di sini per negatif 4a. Kemudian langkah-langkah menjawabnya sama. Yang pertama adalah identifikasi terlebih dahulu nilai A, B, dan C ya, B dan C-nya ya. Nah, kemudian A-nya di sini 3, B-nya negatif 2, C-nya sama dengan 5. Kemudian nilai A, B, dan C disubstitusikan ke pernyataan yang diminta tadi, yaitu fx sama dengan A dalam kurung X ditambah B per 2A, dipangkatkan 2 ditambah diskriminan per negatif 4A, dengan nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, sama dengan negatif 2A ditambah 4 kali 3 kali 5. Nah, berarti sama dengan 4 dikurangin 60. Jadi nilainya diskriminan negatif 56. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus yang diminta seperti ini tadi. Nah, sekarang kita masukkan A bernilai 3 dikali X ditambah negatif 2, negatif 2. Di sini B berarti ya, nilai B. Per 2, 2 kali A, A-nya 3. Kemudian ini nanti kita pangkatkan. Ditambah negatif 56 berarti hasil ini tadi per negatif 4 kali 3. Kemudian fx sama dengan ini kita mulai operasikan 3 di sini x ditambah negatif 2 ini 6 2 kali 3. Nah, kemudian tetap dipangkatkan ditambah negatif 56 per negatif 12. Negatif 12 diperoleh dari negatif 4 kali 3. Kemudian kita lanjutkan 3 kali X dikurangi 1 per 3. Nah, ini kita sederhanakan ya. Ini kan positif kali negatif berarti negatif hasilnya. Negatif 2 per 3 negatif 2 per 6 kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Negatif 1 per 3. Nanti kita pangkatkan 2 ya. Ditambah 14 per 3. Ini negatif bagi negatif berarti ini jadi positif. Ini kita sederhanakan 56, negatif 56 dengan per negatif 12 kita sederhanakan menjadi 14 per 3. Sehingga didapat 3 kali X kurang sepertiga dipangkatkan ya, ditambah 14 per 3. Nah, jadi ini hasil dari pernyataan di sini ya, yang diminta ini. Kemudian kalau kita buktikan, apa pernyataan ini kalau kita uraikan lagi apakah akan menghasilkan kalimat matematika seperti ini. Ya, kita buktikan sekarang ya. 3 kali X dikurang 1 per 3 dipangkatkan 2 ditambah 14 per 3. Nah, sekarang ini kita urai. 3, nah ini kan pangkatkan 2. Berarti ini kali ini. Berarti ini buktinya ya, ini. Kemudian ditambah 14 per 3. Nah, kemudian didapat 3. Nah, ini dari mana nih? X kuadrat. X kali X, X kuadrat. X kali negatif sepertiga, hasilnya negatif sepertiga X. Negatif sepertiga X kali X berarti negatif sepertiga X juga. Kemudian negatif sepertiga kali negatif sepertiga berarti positif 1 per 9. Kemudian ditambah 14 per 3. Nah, kemudian kita susun lagi. Berarti ini 3. Ini kita ngambil dari sini X kuadrat. Kemudian dari mana nih negatif 2 per 3? Negatif 2 per 3 adalah
dari sini negatif 1/3 X dikurang negatif 1/3 X. Maaf, dikurang 1/3 X ya, sehingga didapat di sini negatif-negatif, berarti negatifnya nambah, berarti 2/3 X. Nah, plus atau ditambah 1/9 ngambil dari sini. Kemudian ditambah ini 14/3. Nah, sekarang kita susun lagi. Nah, 3x² dari mana? Berarti 3 kali x². Kemudian di sini menjadi 2x, berarti 3 kali negatif 2/3, berarti negatif 2x ya. Negatif 3 kali negatif 2/3 X, berarti hasilnya negatif 2x. Ditambah 3 kali 1/9, berarti hasilnya 3/9. Ditambah 14/3, ngambil dari sini. Nah, sekarang kita hitung lagi. 3x² dikurang 2x ditambah. Nah, 1/3 dari mana? Ini hasil penyederhanaan dari 3/9. Hasilnya ini. Ditambah 14/3. Berarti 14/3 pindahkan sini. Nah, sekarang kita hitung lagi. Berarti 3x² dikurang 2x ditambah. Nah, 15/3 dari mana? Dari 1/3 ditambah 14/3. Berarti 1 tambah 14 hasilnya 15. 15/3. Nah, sehingga kalau kita urai lagi, kita sederhanakan lagi menjadi 3x² dikurang 2x ditambah 5. 5 dari mana? 15 dibagi 3. Nah, sekarang terbukti kembali ke soal lagi. Ya, walaupun sudah dinyatakan dalam bentuk seperti kalimat fx sama dengan A dikali X ditambah B per 2A dipangkatkan 2 ditambah diskriminan per negatif 4A. Cukup jelas ya? Nah, terima kasih. Nah, sekarang soal nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan x² ditambah 4x dikurang 5. Hitunglah. Nah, ini pernyataannya diminta dihitung. A. Bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Yang B. Nilai dari f negatif 2 atau fungsi negatif 2. Kemudian yang C, nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Kemudian yang D, nilai X sehingga fx sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita jawab ya. Jawab yang A. Untuk menjawab A, bayangan untuk nilai X sama dengan 3. Nah, berarti 3 ini kita masukkan ke dalam nilai fx ini. Berarti ini 3, jadi 3 ya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ini akan bernilai berapa? Nanti akan begitu kalimatnya. Berarti kalau x-nya bernilai 3, maka nilai x² berarti x 3 pangkat 2. Berarti ditambah 4 kali x. 4 kali x-nya 3, berarti 4 kali 3 dikurang 5. Sehingga akan menghasilkan 9 itu diperoleh dari 3 pangkat 2. 12 diperoleh dari 4 kali 3 dikurang 5. Sehingga kalau F3 maka akan menghasilkan bayangan 9 ditambah 12 dikurang 5 hasilnya 16. Kemudian yang B, nilai dari F negatif 2 berarti negatif 2 ini tetap dimasukkan ke dalam nilai X ini. Rumusnya kan tetap ini. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan negatif 2 ya. Nah, sekarang negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali X. X-nya negatif 2 dikurang 5. Sehingga menghasilkan negatif 2 kuadrat, berarti negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Kemudian ditambah 4 kali negatif 2, berarti kan negatif 8. Negatif 8 kali positif, berarti kan negatif juga. Kemudian negatif 5. Sehingga kalau X-nya bernilai negatif 2 akan menghasilkan bayangan 4 dikurangi 8, itu berarti kan negatif 4. Negatif 4, kemudian kurang 5, berarti hasilnya negatif 9. Kemudian jawaban yang C, nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Nah, berarti ini kalau kita hitung dari fungsi ini akan menghasilkan nilai 7.
Caranya bagaimana? Yuk kita ikuti, kita telusuri bersama-sama. Tetap di sini, ya, kita lihat di sini ya, X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Nah ini masuk ke di ruas kiri berarti positif, jadi negatif berarti negatif 7. Sehingga akan menjadi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12. 12 dari mana? Negatif 2, negatif 7 ya, atau negatif 5 dikurangi 7, hasilnya negatif 12. Nah, kemudian langkah selanjutnya cari faktor persamaan kuadrat dari dari x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0, maka akan terbentuk faktornya menjadi seperti ini. X kurangi 2 kali X ditambah 6 sama dengan 0. Negatif 2 kalau dikalikan 6 hasilnya negatif 12. Kalau negatif 2 ditambah 6 menghasilkan 4. Nah ini faktornya ya. Dari faktor ini kemudian kita cari nilai X1 dan X2-nya. Nah, X1 kita ngambil dari sini sama dengan 0, sehingga terbentuklah X bernilai 2. Kemudian X2-nya kita ngambil dari sini sama dengan 0. Dari X tambah 6 sama dengan 0, sehingga menghasilkan negatif 6. Nah, kemudian yang D, nilai X sehingga Fx sama dengan negatif 8, sehingga terbentuk kalimat matematika seperti ini, sehingga menghasilkan 8 kalau kita negatif 8 kalau kita hitung, sehingga sama modelnya seperti tadi, X kuadrat ditambah 4X dikurang 5, nah 8-nya negatif 8 jadi positif, ditaruh pindah ke kiri sama dengan ya. Nah, kemudian akhirnya mendapatkan hasil X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. 3 dari mana? Utang 5 dibayar 8 atau negatif 5 tambah 8 hasilnya 3 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya carilah faktor X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga faktornya didapat seperti ini. Dikali hasilnya 3 ditambah hasilnya 4. Nah kan gitu. Nah kemudian kita cari X1, X2-nya. Nah X1 ngambil dari sini sama dengan 0, hasilnya negatif 1. X2-nya kita ngambil dari sini sama dengan 0, menghasilkan nilai X sama dengan negatif 3. Nah inilah jawabannya semuanya nomor 3. Seperti itu, silahkan dicermatin ulang supaya kalian menjadi paham betul tentang pernyataan atau soal nomor 3 ini. Sekarang nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Hitunglah A, nilai G sehingga titik 2, G terletak pada kurva fungsi. Nah, yang B, nilai P sehingga titik P, 12 terletak pada kurva fungsi. Yang C, pembuat nol fungsi. Nah, sekarang kita telusuri bareng-bareng ya. Nilai G sehingga titik 2, G terletak pada kurva fungsi. Nah, sekarang X sama dengan 2 dan Y sama dengan G. Nah, ini maksudnya ini X sama dengan 2, kemudian Y bernilai G gitu maksudnya ya. Sehingga kita susun kalimat yang seperti ini tadi, berarti Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, sekarang Fx sama dengan, karena X-nya bernilai 2, tadi kita masukkan, substitusikan sini 2 pangkat 2, dikurang 2X, 2 kali X, nah, negatif 2 kali X, berarti nilainya 2, ini kita taruh sini, dikurang 3. Nah, ini ngambil dari rumus tadi. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya? Fx sama dengan 4. Dari sini 2 kuadrat dengan 4, negatif 4, negatif 2 kali 2, kemudian kurangi 3. Fx sama dengan, nah, negatif 3 dari mana? 4 kurangi 4, 0. 0 kurangi negatif 3, 0 kurangi 3, berarti negatif 3. Jadi Y sama dengan, nah, berarti bernilai 3. Nah, maka XY-nya, maka X-nya 2, kemudian kurang 3 atau negatif 3 ya. Nah, kemudian yang B, nilai P sehingga titik P
terletak pada kurva fungsi. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Berarti X-nya bernilai P, Y-nya bernilai 12. Ini berarti nilai X, nilai Y. Nah, kemudian kita susun kalimat matematikanya, ngambil dari sini ya. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2P kurang 3. Sehingga di sini 12 dari mana di sini? 12. 12 itu kan kita ngambil dari Y-nya, kan sama dengan Y, menghasilkan Y 12 ya. Nah, hasil bayangannya maksudnya 12. X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Nah, gitu ya. Kemudian kita balik. 0. Nah, ini X kuadrat. Nah, kita balik ya. Ini 0. Ini X kuadrat. Ini masih tetap di ruas kanan. Ini tetap negatif 2X. Kemudian negatif 3. Ya, ini negatif 12 dari mana? Hasil dibalik tadi. Ini dipindahkan ke sini. Jadi, ruas kanan. Jadi, positif menjadi negatif. Nah, negatif 12. Nah, sehingga 0 sama dengan, nah sekarang kita hitung. X kuadrat ngambil dari sini, negatif 2X ngambil dari sini, negatif 15 ini dari mana? Negatif 3 kurang 12, utang 3, utang 12, berarti utangnya 15. Kemudian dicari faktor persamaan kuadratnya. Nah, dari faktor persamaan kuadrat ini hasilnya ini. Dikali hasil negatif 15 ditambah menghasilkan berapa nih? 3 tambah negatif 5, berarti hasilnya negatif 2. Nah, kemudian kita cari X1 dan X2-nya. X1 ngambil dari sini sama dengan 0, sehingga menghasilkan negatif 3. X2-nya ngambil dari sini sama dengan 0, ya, menghasilkan 5. Sehingga maka XY akan bernilai negatif 3. Nah, ngambil negatif 3, 12. Nah, jadi P-nya ini ya bernilai berapa tadi? Harusnya P tadi ya. Berarti P. Nah, P-nya ini sebagai pengganti nilai X. Berarti X-nya negatif 3, 12 atau boleh 5,12. Nah, kemudian yang C, pembuat nol fungsi ya. Fx sama dengan 0. Nah, pembuat nol fungsi fx sama dengan 0. Nah, berarti fungsi x itu bernilai 0, maka x kuadrat kurang 2x kurangi 3. Maka 0, kita tulis 0, nah kita tulis ini, sehingga kita hitung sekarang. X kuadrat kurangi 2x kurangi 3. Kemudian dicari faktor persamaan kuadratnya dari kalimat ini. Nah, berarti kan ini kalikan ini, hasilnya ini. Dikali hasilnya negatif 3, ditambah hasilnya negatif 2. Sehingga pernyataan faktornya ini. Berarti X1-nya kita ngambil dari ini sama dengan 0, hasilnya 3. X2-nya ngambil dari ini sama dengan 0, sehingga menghasilkan negatif 1. Nah, sehingga pembuat nol fungsinya adalah X-nya 3 juga boleh, kemudian X-nya negatif 1 juga bisa. Nah, jadi nanti pembuat nol fungsinya pada garis sebelah kanan berarti di titik 3, sebelah kiri berada di titik negatif 1. Demikianlah contoh-contoh soal yang ada hubungannya dengan bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, sekarang untuk memahami masalah tentang bentuk umum fungsi kuadrat, kalian bisa mengukur diri dengan mengerjakan alat evaluasi yang sudah Bapak sediakan di Google Form dengan link yang sudah tertulis di sini. Selamat mencoba, semoga kalian bisa memahami.